Pelaku pembunuhan nenek di Brebes akhirnya ditangkap. Polisi berhasil menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap mantan majikannya di Brebes, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku mengaku nekat merampok karena memiliki dendam dengan korbannya setelah dipecat dari tempatnya bekerja sebagai karyawan palet kayu. Polisi berhasil menangkap Suganda, warga Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, karena telah melakukan aksi perampokan disertai pembunuhan terhadap Kasminah, 68 tahun, warga Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, pada Jumat pekan lalu. Usai ditangkap, pelaku kemudian digelandang ke rumahnya, dan polisi menemukan uang sisa hasil penjualan kalung emas milik korban sebesar Rp3.500.000 yang masih disimpan di lemari kamar tidurnya. Di rumah pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor yang sebelumnya telah digadai dan ditebus dengan menggunakan uang hasil penjualan kalung emas. Polisi mengungkap, aksi perampokan dan pembunuhan dilatar belakangi dendam, karena tidak terima dipecat sebagai karyawan palet kayu, pada Desember tahun lalu. Termasuk karena pelaku terdesak kebutuhan ekonomi, untuk mengambil sepeda motor miliknya yang digadai. Dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dan pencurian dengan kekerasan. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tanggal 2 Desember 2023, ada kejadian di daerah Tanjung, ada seorang wanita yang sudah paruh baya, sudah cukup tua, meninggal dunia. Awalnya ditemukan dianggap tidak adanya kekerasan. Namun hasil pengecekan di lapangan dari Kapolsek dan Kasar Reskrim ternyata ditemukan ada beberapa bekas memar luka. Jadi otomatis yang bersangkutan almarhumah ini adalah korban daripada kekerasan. Dan alhamdulillahnya lagi, kurang dari 24 jam kasus ini berhasil terungkap. Adapun tersangka adalah SG, 46 tahun, seorang laki-laki yang dahulu adalah karyawan daripada korban. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidaksenangan daripada pelaku terhadap korban, dan ada perasaan yang mendalam dan dendam, sehingga pelaku melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan ada beberapa barang-barang korban juga diambil ataupun dicuri. Usaha terkait dengan pelepasan atau pembongkaran palet-palet kayu. Jadi si pelaku merupakan karyawan korban yang bertugas untuk melepas atau membongkar palet menjadi kayu, kemudian kayu itu dijual. Jadi sehari-hari si pelaku digaji sebesar 70.000 oleh korban, namun pada akhir tahun 2022 si pelaku diberhentikan karena pernah ketahuan mencuri uang sebesar Rp500.000. Demikian. Dan ini sebenarnya motifnya apa, dendam, apa perampokan juga, karena ada barang yang hilang, dan kami sampaikan di sini bahwa yang pertama tersangka dendam seperti yang disampaikan Bapak Kapolres karena pernah diberhentikan dari kerjanya. Kemudian juga ada kebutuhan untuk memiliki uang karena ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh si pelaku. Jadi memang satu, ingin menguasai barang dari korban berupa kalung 10 gram yang kemudian sudah ditukar dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000. Kalau teman-teman di sini lihat ada motor, jadi hasil uang dari emas tersebut, barang bukti ditukarkan untuk menebus motor sebanyak Rp2.300.000. Kemudian sisanya Rp900.000 ada cash, dan Rp300.000 sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan saat mengambil barang yang dimiliki korban itu, korban sudah meninggal dunia atau waktu itu dia itu ketahuan atau kepergok dari korban sendiri? Jadi memang si tersangka masuk melalui jendela, kemudian si korban sudah terbangun, akhirnya ada perlawanan dari korban. Kemudian korban dipukul di bagian muka, kepala, dan dada dengan sebilah kayu. Ini kayu yang digunakan. Saat ditinggalkan, korban belum meninggal menurut keterangan si pelaku. Tersangka mengakui merampok di rumah korbannya karena memiliki dendam setelah dipecat, namun, aksinya nekat membunuh korban dengan menggunakan kayu, lantaran kepergok korban saat hendak mencuri. Kenapa punya niat untuk mengambil barang milik korban? Niatnya saya enggak membunuh. Niatnya cuma mengambil barang. Yang keras Pak, yang keras. Niatnya mengambil barangnya untuk nyaur utang saya.
Utang sama siapa? sama si bersangkutan. Kan utang sama ibu itu kuat ini. Ya, Berarti itu menggantikan. ya, Dulu pernah kerja sama dia berapa tahun? nggak tahu. 2 tahun. Iya. 2 tahun. Terus kenapa niat ambilnya di situ? Kenapa nggak di orang lain? Kenapa yang pikirannya yang kuat ini? Karena hutangnya itu tidak sepantasnya, hutangnya itu tidak wajar. Hutangnya berapa sih? Dia kan seorang dukun dan saya juga asisten. Saya sering dipersenin 50, tapi ternyata itu dianggap utang. Jadi saya agak nggak terima. Ya, hutangnya berapa total? 400. Nah, jadi saya niat untuk ngambil barangnya untuk nyaur utang dia. Karena dia berbisik kalau saya nggak nyaur utang, nanti kamu akan saya dukun keluarga kamu seluruhnya. Oke, cukup ya. Cukup, cukup. Akibat perbuatannya tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes dan terancam hukuman seumur hidup. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami.